Hajah Hizbiyah Rohim, MA, atau Nyai Hajah Hizbiyah Wahab Hasbullah merupakan seorang tokoh yang sudah sangat dikenal di kalangan organisasi kemasyarakatan Islam di DKI Jakarta hingga tingkat nasional. Ayahnya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama, bersama-sama dengan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Bisri Sansuri. Beberapa jabatan penting yang dijabat Hizbiyah saat ini adalah Wakil Sekretaris Majelis Penasehat DPP P3 periode tahun 2020 sampai tahun 2025, Ketua Umum Yayasan Pendidikan Tinggi Universitas Bahrul Ulum, Tambak Beras Jombang, Jawa Timur sejak periode tahun 2010 sampai tahun 2015. Pengawas PD Pasar Jaya sejak tahun 2015. Pendidikannya dimulai di Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum, Tambak Beras Jombang tahun 1960, lalu Sekolah Guru Agama di Solo tahun 1965, dan Sekolah Persiapan IAIN Yogyakarta tahun 1966. Selanjutnya kuliah di Fakultas Usuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1968, dan menyelesaikan S1 Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Al-Aqidah Jakarta tahun 2005, dan S2 Politik Islam di Institut Agama Islam Al-Aqidah, Jakarta, tahun 2007. Hizbiyah Rohim lahir di Jombang tanggal 5 Juni tahun 1947, bersuamikan Drs Kiai Haji Abdul Rohim Hasan almarhum dan memiliki 4 orang anak. Karir politiknya dimulai dengan menjadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta selama 4 periode, pertama tahun 1992 sampai tahun 1997. Kedua tahun 1997 sampai tahun 1999. Ketiga tahun 1999 sampai tahun 2004, dan keempat tahun 2004 sampai tahun 2009. Di bidang organisasi, Hizbiyah Rohim menjabat Ketua Pimpinan Wilayah Muslimah NU, selama 4 periode yaitu tahun 2000 sampai tahun 2005, tahun 2005 sampai tahun 2010, tahun 2010 sampai tahun 2015, tahun 2015 sampai tahun 2020 dan masih terus hingga sekarang tahun 2022. Sebelumnya, beliau juga menjabat sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat NU Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2 periode yaitu sejak tahun-tahun 1984 sampai tahun 1992. Hizbiyah juga menjadi pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII, DKI Jakarta tahun 1967, lalu menjadi Ketua Badan Komunikasi Organisasi Wanita BKOW sejak tahun 1998 sampai tahun 2008. Pengurus Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta tahun 2003 sampai tahun 2005, dan Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan MUI DKI Jakarta tahun 2010 sampai tahun 2015. Pengurus BP4 DKI Jakarta tahun 2003 sampai tahun 2005, Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI, bidang organisasi 2 periode yakni tahun 2005 sampai tahun 2010. Hizbiyah yang menjadi calon anggota DPR RI pada pemilu 2014 lalu, juga menjabat Wakil Ketua Himpunan Daiyah dan Majelis Taklim Hikmat Muslimat NU Pusat, periode tahun 2006 sampai tahun 2011, dan tahun 2010 sampai tahun 2015. Kemudian menjadi anggota Dewan Penasehat Ikatan Alumni IKPMII periode tahun 2008 sampai tahun 2013. Lalu pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, tahun 2010 sampai tahun 2015. Beliau juga pernah ikut penataran non-gelar untuk anggota DPRD, tahun 1993, Pendidikan Pendahuluan Bela Negara tahun 1995, Penataran Orientasi Kewaspadaan Nasional bagi anggota DPRD DKI Jakarta tahun 1996, Kursus Strategis untuk anggota perempuan DPRD Provinsi oleh Setro tahun 2004. Kemudian Family Teachers National Workshop on Literacy Methods Adequate for Girls and Women, diselenggarakan oleh ISESCO dan Departemen Agama RI tahun 2006. Lalu workshop meningkatkan kapasitas peran dan fungsi DPRD, diselenggarakan oleh KPK tahun 2006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dalam channel saya, Taufikur Rahman Abdullah. Yang kali ini akan mewawancarain Ibu Hajah Hizbiyah Rohim Wahab, MA.
Beliau adalah putri dari Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama, dan beliau juga sekarang ini menjabat sebagai salah seorang wakil sekretaris Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Selain itu beliau sudah banyak pengalaman politik maupun organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat pusat hingga di hingga provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai wakil sekretaris Majelis Pertimbangan Pusat, apa saja Bu tugas-tugas yang Ibu emban dalam jabatan itu di PP3? Terima kasih nih, saya ditaruh di wakil sekretaris Majelis Pertimbangan. Kalau tidak salah rapatnya sudah 3 kali, tapi rapat yang pertama saya nggak ikut karena saya ke Jawa Timur, kedua ketiga ikut. Nah, di situ ketuanya kan Pak Mardiono ya, ketuanya dan sekretaris dan kemudian beberapa pengurus lah datang seperti Bu Enda juga datang. Ya, di dalam rapat itu kita dapat masukan dari ketua maupun dari sekretaris perkembangan P3 sekarang ini dan bagaimana perkembangan ketua umum kita gitu. Karena ternyata di bawah itu resah karena pertama contoh keputusan konferensi cabang P3 di provinsi maupun di beberapa cabang itu sudah memutuskan nama, begitu minta SK ke DPP, ternyata SK-nya bukan nama yang terpilih, tetapi nama yang ditunjuk oleh ketum. Nah, ini menjadi permasalahan sampai sekarang ini. Contoh di DKI itu maupun di daerah lain, sehingga menjadi keprihatinan kita semua dengan Majelis Pertimbangan ini ya, dengan kondisi ketum itu Pak Soeharto seperti itu dalam rumah tangganya, maupun di dalam bagaimana beliau menghadiri undangan dan harlah maupun di daerah-daerah itu juga termasuk sampaikan ya beberapa pertimbangan kita semua. Tentunya ini untuk semua permasalahan ini harus segera diselesaikan. Artinya di dalam tubuh DPP P3, karena kita mengharapkan pemilu 2024 itu P3 harus besar, P3 harus menang, karena ini partai salah satu-satunya partai yang berasas Islam yang harus dipertahankan oleh kita. Walaupun sekarang partai bermunculan banyak, kita harus mempertahankan untuk menang ini. Untuk itu dibahaslah di dalam bahwa nanti hasil dari pembahasan kita nanti disampaikan kepada majelis yang tertinggi, yaitu majelis yang tertinggi di DPP itu. Majelis Surah, moga insya Allah mau ada pertemuan majelis akan bahas masalah itu. Ini sudah lama berpolitik di P3, mengapa Bu? Saya, ya selama saya sejak saya DPR. Saya pertama di DPR di P3 DKI menjabat bidang perempuan, kemudian wakil ketua. Ya, karena bahwa kita ini di Indonesia ini adalah negara yang demokrasi, yang tentunya kita mengharapkan Indonesia setelah merdeka kedua harus rakyatnya lebih makmur, lebih sejahtera, bagaimana apa itu kemajuan Indonesia, kemajuan Indonesia
untuk mencapai kebahagiaan seluruh masyarakat kita. Itu satu-satunya wadah, karena kalau di Indonesia yang diakui adalah partai politik, karena partai politik ini adalah mitra pemerintah di dalam pembahasan segala sesuatu ini, maka kita harus masuk. Kita harus masuk, di mana sejarahnya P3 ini adalah dari partai empat Islam. Kemudian zaman Pak Harto disederhanakan menjadi namanya Partai Persatuan Pembangunan. Ada NU, ada MI, Perti, SD. Disitulah tempat wadah perjuangan, wadah pengabdian kita untuk bagaimana cita-cita kita semua supaya Indonesia itu betul-betul apa yang kita harapkan nantinya, yaitu menjadi negara yang berdaulat, yang berhukum. Nah, kita masuk. Dan kita masuk, kita sampaikan beberapa pikiran-pikiran kita di partai. Kemudian hasil yang partai kita sampaikan, diperjuangkan berhadapan dengan pemerintah. Kalau di tingkat satu adalah kita harus anggota DPR RI, karena kita akan menghadapi pemerintahan gubernur pusatnya. Kita bicara di situ bagaimana untuk menjadikan menata ibu kota, contohnya ini DKI, kita harus masuk. Kita harus berikan masukan, terutama harus memperjuangkan nilai-nilai Islam di dalam peraturan daerah maupun di dalam segala kebijakan-kebijakan itu. Nilai-nilai daripada jalan Islam harus masuk di situ. Jadi kalau tidak diperjuangkan, kita resmi menjadi anggota DPR nggak bisa. Kita pernah contoh organisasi, konferensi. Ini ada komisi ADRT, program, ada komisi rekomendasi. Rekomendasi kita bagus. Kita minta setelah konferensi, kita minta audiensi kepada gubernur. Ya diterima begitu aja, tidak dilanjuti. Tapi kalau kita bicara ke DPR, dan itu ada dilanjuti. Inilah yang kenapa kita berjuang untuk situ. Jadi ini sangat penting. Jadi memang perjuangan kita, dakwah kita ya harus di situ dengan pemerintah untuk menjadikan Indonesia ini supaya lebih. Jadi kita masuk ke partai itu. Ini dulu di DPRD DKI itu ada berapa periode, Bu? Saya 4 periode. 4 periode. Dari tahun berapa? Tahun 1920. Jadi waktu saya ketua partai DKI itu zaman Pak Jupri ya. Itu saya jadi anggota DPR. Kemudian setelah Pak Jupri kan Pak ini siapa yang anaknya Pak Hamka. Terus dihantar. Aku jadi lagi, malah perempuannya 3 itu. Bagus pada Pak Rusdi itu perempuannya kita DKI dapat 3. Kemudian setelah Pak Rusdi kan Pak Azami. Siapa aja juga? Rio Jaber, ya saya juga jadi. Terus yang tadi itu siapa? Dari Selatan Asafiyah itu. Siapa? Mas Pak siapa? Hudori. Hudori itu saya Hudori. Saya bisa menjadi. Yang Pak Jaber itu kan nggak salah karena presidennya Pak siapa ini yang hanya 2 periode, yang hanya 2 tahun itu loh, Presiden Habibie, sehingga kan harus pemilu lagi. Nah itu saya masuk itu. Terus akhirnya setelah yang saya itu 1 periode 1914 saya sudah sudah 4 kali lah. Selain ibu, putri dari anak dari Pak Kiai Wahab Hasbullah itu ya, kakak saya punya Makudoh Ali Ubed itu pejabat anggota DPR RI juga 3 periode ya. Terus siapa lagi sesudah itu? Kemudian adik saya di Jawa Timur di Bung Jida, anggota DPRD Jombang, kemudian menjadi anggota DPR tingkat 1. Setelah itu mencalon jadi bupati. Setelah itu nggak ada lagi? Ada ponaan-ponaan DPRD tingkat 2 Jombang, ada Mas Adi, ada Mbak Emma, itu. Kemudian mungkin 2, sekarang 3 sama siapa itu suaminya Mbak El itu siapa? Farid. Ya. Di Jawa Timur juga? Iya, di Jombang. Di Jombang? Iya, di Jawa Jombang Timur? itu. Di Jawa Timur itu Mas Adi hanya 1 warga kita. Masih anggota DPR sekarang? Masih anggota DPR di tingkat 1. Iya. Mas Adi. Kalau anaknya Pak Kiai Wahab Hasbullah itu ada berapa orang? Semua itu 11. Tapi sekarang tinggal 6. Tinggal 6 ya. Tinggal 6. Bagaimana Bu? Bisa ceritakan tentang bagaimana Pak Kiai Wahab Hasbullah ini mendirikan NU itu bersama Gus Dur? Bukan Gus Dur, bukan Gus Dur baru. Yang maksudnya Hasyim Asy'ari. Hasyim, iya. Ya, jadi gini,
ya kita kalau bicara berdirinya NU harus bicara sejarah. Ya. Bahwa dalam sejarah itu ada setelah NU keluar dari Partai Masyumi, maka pada muktamar keberapa itu Yai Wahab mengajukan kepada Muktamirin bahwa supaya belum NU. Yai Wahab minta, sebelum saya ulangi lagi, bahwa pertemuan ulama di tahun berapa di Surabaya itu Yai Wahab mengajukan pada Yai Hashim supaya mendirikan organisasi ulama. Oleh Kiai Hashim itu dijawab kita istikharah dulu. Yai Hashim As'ari minta bantuan Kiai Khalil Bangkalan untuk membantu istikharah. Nah, akhirnya istikharah dari Yai Khalil itu ada ngirim Yai Ali, Yai As'ad dikirim ke Tebireng untuk nemuin Yai Hashim. Hasillah bisa didirikan. Kemudian Yai Hashim memanggil Yai Wahab, beberapa kiai ulama, bahwa kita mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama, Kebangkitan Ulama. Setelah disetujui semuanya, muktamar yang pertama, maka Kiai Wahab mengusulkan supaya Rois Akbar. Jadi dulu itu istilah Rois Akbar. Rois Am itu zaman Kiai Wahab. Rois Akbar itu adalah kita semua menyetujui, yaitu Kiai Hashim Asy'ari. Jadi pertama kali NU menjadi organisasi sosial kemasyarakatan keagamaan itu ketuanya Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari. Rois Akbarnya. Ya. Kalau Kiai Hasbullah sebagai beliau itu orang berjuang, tidak mau di belakang. Oh, tidak salah katib-katibnya ya. Tekstarisnya tidak salah. Itu pertama berdiri. Ya. Tapi beliau tidak terlalu melihat jabatan, tapi nggak mau berhenti gitu. Ya. Perjuangannya. Terus hubungannya dengan pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Iya. Jadi gini, dulu itu namanya Pondok Selawe, itu Mbah Yai Hasbullah, Mbahnya Yai Hasbullah, Basekha. Basekha ini adalah tentara pejuang dari Pangeran Diponegoro. Jadi pada waktu Pangeran Diponegoro menemui kekalahan itu kan menyebar panglima-panglimanya. Menyebar kemana-mana. Basekha menyebar di desa Gedung, di desa Gedang, Kabupaten Jombang. Di situ beliau mendirikan rumah kecil, pesantren muridnya hanya 5 gitu. Pertamanya itu. Kemudian beliau angkat rumah tangga, kawin dengan punya anak, kemudian beliau itu punya anak Mbah Yai Hasbullah, itu mendirikan pondok yang di Pondok Baru. Dulu nggak ada namanya Baru Ulum, namanya itu Pondok Selawe gitu. Nah setelah Yai Hasbullah menjadi kiai di Pondok Selawe itu, kemudian beliau wafat, yang menamakan Pondok Baru Ulum adalah Kiai Wahab. Sampai sekarang ya gitu. Sekitar tahun berapa itu ya? Ya tahun berapa ya, nanti tak kasih secara kecilnya apa ya, kira-kira mungkin ya, karena itu beliau berdekatan dengan berdirinya NU itu. Iya ya, nggak jauh dari berdirinya NU itu ya. Nanti saya kasih bukunya. Yang kecil saya punya buku kecil dan bawa untuk lebih melengkapi. Iya. Ibu juga menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Pendidikan Tinggi Bahrul Ulum sekarang ini, Bu. Iya. Saya oleh keluarga itu, jadi dulu Pondok Bahrul Ulum itu punya yayasan. Satu yayasan Pondok Bahrul Ulum, satu yayasan perguruan tinggi, Pondok Bahrul Ulum. Pertama itu punya STE, Sekolah Tinggi Agama Islam. Punya itu dulu. Ini berjalan,
Kemudian pada waktu presidennya SBY, kita semua kumpul keluarga besar. Kita ini bagaimana stay itu kita tingkatkan menjadi suatu universitas. Kemudian setuju semua, semua setuju keluarga, karena Yai Wahab sebagai pahlawan nasional, beliau telah berjasa untuk bangsa, negara, agama, dan NU, maka namanya Universitas Kiai Haji Wahab. Pada waktu disetujui kita akan mendirikan universitas itu, saya ditunjuk ke yayasan kami bentuk tim itu menyiapkan persiapan untuk kita mengajukan ke Menteri Pendidikan. Tadi pendidikannya itu Pak Nuh. Ya. Sudah itu dinamikanya ngurus itu udahlah turun ke menteri, turun lagi, dibetulin lagi proposalnya itu sampai lama lah gitu kan, sampai setahun lebih. Terus begitu Pak SBY mau turun, mau selesai, wah ini gimana kok SK belum turun? Nah, ternyata tidak lama juga di universitasnya Kiai Hasyim Asy'ari juga ngajukan universitas di Pondok Tebuireng itu, sama ngajukannya, iya sama ngajukan universitas, yang satu Kiai Hasbullah, yang satu Hasyim Asy'ari. Kemudian ya kita dengan tim ini bekerja keras lah pokoknya, ngurus bagaimana dan sebagainya. Hanya turun SK universitas itu tidak salah. Sampai sekarang itu sudah 9 tahun ya, 10 tahun universitas itu. Sudah 9 tahun. Sudah 9 tahun. Nah itu kita menunjuk rektor. Rektor itu dari Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Universitas apa itu Pak Anton, Profesor Dr. Anton Muhyiddin. Beliau sarjana Profesor Dr. itu menjadi rektor. Kemudian di situ ada 5 fakultas, dimulailah perkuliahan, pendaftaran kuliah. Nah, saya alhamdulillah sampai sekarang menjadi ketua yayasan karena memang kami berjuang betul untuk memajukan universitas ini, di mana dari mulai adanya universitas ini, dulu stay itu gedungnya itu hanya dua. Ada berapa fakultas? 5 ya. Fakultas apa aja? Fakultas agama, fakultas ekonomi, terus yang nanti itu fakultas agama, ekonomi, agama, pertanian. Terus satu lagi ini apa namanya, yang tentang anak-anak yang bisa menjalankan IT dan sebagainya. Satu lagi 5 ya. Mahasiswanya ada berapa? Sekarang sudah 4. Sekarang ini menerima baru sudah 700 untuk 2022. Iya. 30%. Nah, alhamdulillah kami dari yayasan. Selang. Ya. Nah, ini Ibu sekarang sebagai Ketua PW Muslimat NU DKI. Ya. Itu berapa periode tadi, Bu? 6. Kok 4 periode ini. 5 tahunan sekali. Selama periode 5 tahunan ya. Ya. Berarti 20 tahun, Bu. Ya, saya masih jabat anggota DPR. Sejak dari DPRD DKI sampai sekarang. Iya. Itu apa saja, Bu, yang sudah dilakukan? Iya, jadi gini, strukturnya itu kita punya 6 cabang sampai ke 1000 dan anak cabang di 44 kecamatan. Dan kita sudah bentuk ranting 150. Ya, kegiatan kita sesuai dengan eksekusi konferensi, ada bidang dakwah, ada bidang sosial, ada bidang ekonomi, ada bidang dakwah,
dan masing-masing bidang ini sudah kita bentuk strukturnya, ada pengurusnya. Jadi kita pertama bidang dakwah ini sejak dulu sampai sekarang itu kita harus mendirikan majelis-majelis taklim didikan di tingkat kelurahan, tingkat anak cabang, kecamatan itu. Pengajian-pengajian ini adalah pesertanya tidak batas orang Sunda, tetapi juga untuk masyarakat siapa yang mau ikut. Karena di dalam pengajian inilah pendekatan kita menuntun masyarakat yang belum bisa ngaji diajaran ngaji. Kemudian juga bagaimana masalah-masalah fikih Islam, masalah-masalah yang sederhana sekali yang dikerjakan oleh masyarakat kita, seperti bagaimana air bersih itu, bagaimana air yang untuk wudhu yang suci itu bagaimana, dari dasar. Kemudian dengan tafsir ya kita selang-seling supaya mereka itu betul-betul bisa menjalankan syariat Islam yang baik. Selain itu juga kita mengkader. Nomor satu pengkaderan, karena kader yang kita harapkan inilah yang bisa menjadi corong ke masyarakat di dalam amal ma'ruf nahi munkar ke masyarakat. Jadi pengkaderan ini setiap tahun 2 kali saya. Tingkat dasar, tingkat tengah. Sekarang ini dengan adanya perkembangan Indonesia yang banyak paham-paham lain, ya, paham-paham babi, ada macam-macam ini. Jadi kita fokuskan di dalam pelatihan itu, karena kita sebagai orang NU harus berjamaah nanti ya. Jadi bagaimana penguatan pemahaman pengurus maupun anggota terhadap Islam Ahlussunnah Jamaah nanti ini, dan juga menumbuhkan cinta tanah air. Bagaimana kita dengan adanya negara Pancasila, Madrasah Fatimah, NKRI itu saya berikan kepada mereka. Jadi supaya merasa bahwa kita ini rakyat Indonesia yang cinta tanah airnya, itulah yang harus kita tekankan, sekaligus untuk gimana. Selain itu juga ekonomi kita bangun. Sekarang sudah banyak alhamdulillah di Timur Selatan sudah bisa keterampilan membuat kerajinan-kerajinan yang bisa dijual dan kepada masyarakat, seperti membuat kue, membuat karangan bunga, membuat macam-macam. Itu kita berikan kepada mereka yang ngajari ke bawah, sehingga nanti bagaimana bisa mendapatkan income di keluarganya. Itu contoh diantaranya. Juga membuat jamu, ini ekonomi jalan. Kesehatan juga gitu. Untuk kesehatan ini tentunya kita berikan undang dari itu kesehatan di tingkat kota untuk memberikan bagaimana tentang masalah kesehatan itu gitu, dan seperti COVID sekarang ini. Terus ini Bu, bagaimana Bu pandangan Ibu tentang kondisi P3 sekarang? Gini, Apa sarannya gitu? ya gini, ya memang sejak kita memang dapat P3 ini selalu dapat ujian partai ini. Zaman Pak Surya, Mas Romi, ini ujian semua bagi kita. Kader-kader P3 ini kuat nggak dapat permasalahan. Yang ada sekelompok orang yang ingin mengecilkan P3, bahkan mungkin ingin menghilangkan P3. Ini harus disadari kita semua. Jadi apapun kejadian kita sekuat tabah tetap berjuang. Ya. Itu kita ikutin semua sampai sekarang ini di bawah ketua-umumnya Pak Soeharto. Ya, dan tidak tahu kenapa Pak Soeharto ini, karena saya sekarang tidak masuk di harian,
hanya mengambilkan satu kebijakan untuk wilayah cabang sudah nggak ikut. Kalau dulu masih ikut, zaman Robi masih ikut saya. Sekarang sudah enggak. Jadi akhirnya ya kita mendengarkan aja hasil keputusan kebijakannya ketum ini gitu. Yang saya perhatikan itu ada beberapa cabang wilayah yang konferensi putusan si A itu akhirnya diganti si B. Ini fatal sekali. Inilah yang membuat keresahan daripada kader-kader P3. Nah ini sebaiknya harus dikembalikan. Nah, kan kalau ingin besar ya, satu di antaranya itu. Kemudian dari kepengurusan sendiri hariannya ini juga ya banyak nggak kenal gitu. Hariannya aja ini banyak dia kenal ya mungkin yang dicari tenaga muda yang fit, yang ini yang itu ya itu wajar aja gitu. Tapi ya kita lihat aja, namanya kita nggak ikut campur di dalam, ya sudah kita lihat aja gitu. Kemudian ya sekarang kok kenapa akhir-akhir ini menyangkut ke pribadi Pak Ketum di rumah tangga ini kan sangat kita sangat prihatin sekali gitu. Ini kok ada ujian lagi beliau untuk di rumah tangga. Ya memang jadi pemimpin itu ya jadi contoh. Jadi suri teladan apapun yang kita kerjakan di rumah itu ya jadi contoh. Nah, inilah yang ujian kita sekarang P3 ini Ketum. Tapi saya mengharapkan walaupun Ketum ada permasalahan ini, kita lihat partai. Partai harus dibesarkan, partai harus dimenangkan pemilu 2024. Kader-kader ini harus bangkit semua, bukan karena Pak Soeharto, tapi karena partainya ini yang harus kita kembalikan kejayaan. Nah, ini ya kita semuanya, biar kita tidak duduk di harian karena kita sudah cinta pada P3, ya kita berbuat untuk P3. Bukan karena nggak jadi pimpinan harian, enggak. Ya di mana kita sempat untuk dakwah, untuk apa, ya kita tetap tidak pakai P3. Karena sudah sejarah perjuangan P3 itu sudah bagus lah untuk Indonesia ini. Begitu. Nah, ini ujian lah, ujian. Nah, ujian ini ya terserah majelis gimana, kita ngikutin aja. Itu urusannya. Kalau ini Bu, harapan dan pandangan Ibu terhadap peluang P3 di Jawa Timur bagaimana Bu? Dengan kepemimpinan Ibu Munjidah? Iya, gini, saya ini kan walaupun yang jadi itu adik saya, tetapi kan saya nggak ikut campur sejak dulu tentang Jawa Timur. Karena saya kan DKI. Karena saya mulai dulu pengurus P3 DKI. Jadi saya nggak mengikuti banyak untuk di Jawa Timur. Mulai dia ditunjuk Pak Soeharto menjadi ketua, saya nggak ikut campur, nggak mengikuti perkembangan. Ya kita berdoa saja. Mudah-mudahan P3 Jawa Timur ada kebaikan, ada peningkatan. Ada lagi Bu saran Ibu tentang mengembalikan kejayaan P3? Ya, kejayaan P3 ini ya memang tradisi kita itu silaturahmi ke pendiri dulu yang berjasa di P3 yang masih ada, silaturahmi ke ulama-ulama pesantren. Emang ini basis kita pesantren kok. Oleh dulu P3 ini hanya berapa persen yang tidak, itu tetap dilaksanakan, yaitu satu pesantren kepada ulama, habaib, kemudian kepada tokoh-tokoh kita. Jadi jangan putus, karena kalau silaturahmi ini pasti mereka akan memberikan tausiah kepada kita, memberikan saran kepada P3, seperti keluarga Mbak Maimun. Ini kan semua hampir kecimpung di partai. Nah, ini kan karena Mbak Maimun memang memberikan wasiat yang bagus. Bagaimanapun P3 ini harus tetap di dalam pemerintahan ini harus ada. Itu P3. Artinya harus berkibar. Tapi kalau negara kita ini, partai-partai ini nggak ada partai yang berasas Islam jomplang. Ya partai Islam harus diperjuangkan ada. Nah, itu makanya itu yang penting pertama silaturahmi, dan yang kedua ya tentunya kader-kader kita ini bagaimana dibangkitkan kembali. Kader-kader P3 di mana saja gitu. Ya sekarang kan harus mendapatkan barisan lagi. Persatuan
dari mana saja. Walaupun banyak partai baru, tetapi kan masih banyak yang mewakili partai yang di P3 kan, masih banyak. Ya itu diramut, diramut, ya digedekan supaya gede besar. Ya yang ada aja. Karena seperti contoh dulu banyak yang Muhammadiyah di P3 sekarang ke PAN kan gitu. Kemudian yang dari partai-partai yang lain itu kan udah kemana-mana, ada PKS, ada macam-macam kan. Ya nggak apa-apa, kita jalan aja. Yang ada aja jalan. Berarti yang dimasuk di dalam berarti kader loh. Ada yang harus dipupuk, bersemangat untuk ke bawah ke masyarakat. Gitu Bu ya. Begitu aja. Iya. Terus selain itu apa? Enggak, maksudnya Pengkaderan ya harus tetap. wacaranya sudah. Oh iya. Jadi yang penting pokoknya kita harus berjuang semuanya. Bagaimana pemilu 2024 P3 menang. Itu pokoknya di situ. Dan ya saya ada pengabdian saya di DAPP melalui majelis pribadi ya saya di situ. Ya. Baiklah, demikianlah wawancara kita dengan Ibu Hajah Hisbiah Wahab Asbullah, putri dari pendiri NU, salah satu pendiri NU Kiai Haji Wahab Asbullah, dan Ibu Hisbiah ini juga adalah Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP P3. Sampai ketemu dalam konten berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.